Kerajaan Norwegia adalah nama resmi dari negara yang biasa kita kenal dengan nama Norwegia. Norwegia adalah salah satu negara Skandinavia di Eropa Utara yang wilayah daratannya terdiri dari bagian barat dan bagian utara semenanjung Skandinavia. Luas wilayah dari negara ini adalah sekitar 385.207 km persegi dan berbatasan dengan wilayah negara lain seperti Swedia di bagian timur, Finlandia dan Rusia di timur laut, dan Denmark di bagian selatan. Norwegia mempunyai garis pantai yang menghadap ke Samudra Atlantik Utara dan Laut Barents yang berbagi wilayah teritorial perairan laut ini dengan negara Rusia. Negara Norwegia mempunyai jumlah penduduk sekitar 5.367.580 jiwa. Ibu kota dari negara ini adalah kota Oslo yang juga merupakan kota terbesar di negara Norwegia. Pemerintahan Norwegia adalah monarki konstitusional dengan raja saat ini yaitu Raja Harald V yang menggantikan ayahnya sejak tahun 1991. Kerajaan Norwegia didirikan pada tahun 872 dan merupakan penggabungan dari beberapa kerajaan kecil yang berada di wilayah negara tersebut. Dalam sejarahnya, Norwegia merupakan salah satu negara yang bersikap netral selama terjadinya Perang Dunia. Norwegia juga merupakan anggota pendiri dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, NATO, Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa, Dewan Eropa, Perjanjian Antartika, dan Dewan Nordik. Negara ini mempunyai cadangan minyak bumi, gas alam, mineral, kayu, produk-produk laut, dan juga air tawar yang sangat luas. Norwegia merupakan produsen minyak dan gas alam terbesar di dunia selain negara-negara Timur Tengah. Negara ini mempunyai pendapatan per kapita tertinggi keempat di dunia menurut daftar Bank Dunia dan IMF. Negara ini juga selalu masuk peringkat 5 besar pada laporan kebahagiaan dunia yang dirilis setiap tahun oleh PBB. Norwegia juga merupakan salah satu negara dengan tingkat kejahatan terendah di dunia. Nama dari Norwegia berasal dari kata Nordvik yang mempunyai arti jalan utara atau jalan menuju utara. Dan orang Norwegia menyebut negara mereka dengan nama Norge. Bendera Norwegia terdiri dari warna merah, putih, dan warna biru. Sepintas bendera tersebut menyerupai dengan bendera negara Denmark. Dan warna dari bendera Norwegia menyimbolkan persatuan masa lalu. Warna merah dan putih menyimbolkan persatuan masa lalu dengan negara Denmark. Dan warna biru menyimbolkan persatuan masa lalu dengan negara Swedia. Simbol nasional dari negara Norwegia adalah singa. Mata uang resmi dari negara Norwegia adalah kron Norwegia yang dikodekan dengan NOK. Bahasa resmi dari negara Norwegia adalah bahasa Norwegia dan bahasa Sami. Bahasa Sami adalah salah satu kelompok bahasa Uralic yang sering digunakan oleh orang-orang Sami di Eropa Utara. Meskipun Norwegia adalah salah satu negara penghasil minyak dunia, tetapi sekitar 98% kebutuhan listrik negara ini dipenuhi oleh pembangkit listrik tenaga air. Skema daur ulang plastik Norwegia adalah salah satu yang terbaik di dunia. Dari skema ini, Norwegia bisa mendaur ulang sekitar 97% sampah botol di negaranya. Hampir semua supermarket di negara ini mempunyai alat. Ketika orang memasukkan botol plastik, maka akan ditukar dengan uang sebesar 10-20 sen. Pada tahun 1972, Norwegia menjadi negara pertama yang membentuk Kementerian Lingkungan Hidup yang tidak dimiliki oleh kebanyakan negara. Norwegia mempunyai proyek menjadi negara bebas karbon pada tahun 2030. Pada tahun 2017 berdasarkan data PBB, Norwegia adalah negara dengan PDB nominal per kapita tertinggi kelima di dunia. Berdasarkan dari data Indeks Persepsi Korupsi Dunia, Norwegia berada pada peringkat ke-7 sebagai negara dengan tingkat korupsi terendah di dunia. Norwegia selalu masuk ke dalam peringkat 10 besar negara paling bahagia di dunia. Norwegia adalah salah satu negara paling aman di dunia, sehingga polisi Norwegia tidak membawa senjata api ketika sedang melakukan tugas atau berpatroli. Mereka meninggalkan senjata mereka di dalam mobil dan terkunci. Bahkan dalam sebuah laporan menyebutkan bahwa polisi Norwegia tidak pernah menembakkan senjata mereka satu kali pun dalam 1 tahun.
Jika kalian mempunyai televisi di Norwegia, kalian harus membayar biaya perizinan setiap tahunnya sebesar $480 Amerika. Norwegia mungkin bukan negara yang kaya akan sumber daya, namun mereka bisa memanfaatkan apapun untuk menjadi pemasukan bagi negara, termasuk dengan menjual sampahnya. Mereka sudah belasan tahun mengekspor sampah-sampahnya, dan Swedia adalah negara tujuan akhir sampah yang berasal dari Norwegia. Norwegia mempunyai terowongan jalan terpanjang di dunia. Terowongan Lardal mempunyai panjang hampir 40 km. Terowongan ini dibangun untuk menghubungkan daerah Lardal dengan Aurland. Norwegia juga mempunyai fenomena alam Midnattssol saat musim panas, di mana matahari tidak pernah tenggelam selama beberapa minggu. Selain itu, negara ini juga terjadi fenomena malam kutub saat musim dingin, di mana matahari tidak akan terlihat selama beberapa minggu. Dan fenomena ini terjadi di bagian utara negara Norwegia. Cahaya kutub utara atau biasa disebut dengan nama cahaya aurora borealis bisa disaksikan dari beberapa tempat di Norwegia. Cahaya ini biasanya muncul pada bulan-bulan tertentu seperti bulan September, Oktober, dan juga pada bulan Maret dan bulan April. Berenburg dengan ketinggian 2.227 meter di atas permukaan laut yang terletak di Pulau Mayen di Laut Norwegia adalah satu-satunya gunung berapi di Norwegia. Vinnufossen adalah air terjun tertinggi di Eropa yaitu dengan 860 meter dan tertinggi ke-6 di dunia. Negara Islandia bernama lengkap Republik Islandia dengan ibu kota bernama kota Reykjavik. Negara Islandia dipimpin oleh seorang presiden sebagai kepala negara, dibantu oleh Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Secara geografis, negara Islandia adalah negara pulau dan termasuk dalam negara Nordik. Negara ini juga terkurung oleh lautan Samudra Atlantik. Terletak 300 km di sebelah timur Greenland dan 1000 km dari negara Norwegia. Negara Islandia hanya memiliki luas wilayah sebesar 102.775 km persegi dengan jumlah penduduk sebesar 371.580 jiwa. Jika dibandingkan dengan negara kita Indonesia, luas Pulau Jawa itu 128.000 km persegi. Jadi lebih besar dibandingkan dengan luas negara Islandia. Untuk masalah agama, 75% penduduk menganut agama Kristen, 21% tidak beragama, dan sisanya agama lain termasuk kepercayaan leluhur. Untuk bahasa yang digunakan di negara Islandia adalah bahasa Island atau Islandik. Sedangkan mata uang yang digunakan bernama Islandik krona. Nilai tukar 1 krona sama dengan 108 rupiah jika dikonversi ke mata uang kita rupiah. Penduduk malas dan santai. Fakta unik pertama di negara ini, penduduk di negara Islandia adalah pemalas, bahkan lebih malas daripada orang Indonesia. Kenapa demikian? Hal tersebut dapat kita lihat dari jam kerja orang-orang di Islandia. Para pekerja di negara ini hanya bekerja selama 4 hari dalam seminggu. Tapi meskipun kerjanya hanya 4 hari, gaji rata-rata pekerja di Islandia mencapai 78 juta rupiah per bulan jika kita rupiahkan. Mereka berpikir jika jam kerja sedikit, maka pekerja bisa memiliki banyak waktu untuk keluarga dan menyalurkan hobi. Sehingga saat mereka bekerja, mereka jadi fresh dan menjadikan kualitas pekerjaan yang dilakukan lebih besar daripada kerja full selama 6 hari. Patut dicoba ini di Indonesia ya teman-teman. Gaji tinggi. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, jika gaji rata-rata pekerja di negara Islandia ini sangatlah tinggi, mencapai 78 juta rupiah. Meskipun gaji di sini tinggi, biaya hidup di negara Islandia juga tinggi pula teman-teman. Patut kalian ketahui jika biaya hidup di negara Islandia 20% lebih tinggi daripada di negara Eropa lainnya. Jadi kalau kalian ingin berkunjung ke Islandia, kalian harus siap membawa banyak uang.
sekolah gratis sampai perguruan tinggi. Pemerintah di negara Islandia sadar jika generasi muda adalah fondasi sebuah negara di masa depan. Oleh karena itu, pemerintah Islandia menyiapkan pendidikan yang baik untuk mereka, hingga menggratiskan biaya sekolah dari tingkatan paling rendah sampai ke perguruan tinggi. Hal menarik lainnya, sekolah di Islandia juga merupakan salah satu sekolah dengan durasi belajar terpendek di dunia. Bayangkan saja teman-teman, siswa di negara Islandia ini dalam 12 bulan atau 1 tahun itu hanya masuk sekolah total 6 bulan saja dan diberikan libur selama 6 bulan. Tidak hanya itu saja, para siswa di sekolah juga tidak dibebani oleh PR atau tugas rumah. Istana Kepresidenan terbuka untuk umum. Berbeda dari umumnya gedung kepresidenan yang lain yang selalu dijaga ketat oleh petugas keamanan, gedung kepresidenan di negara Islandia ini justru terbuka untuk umum. Tidak ada pengamanan yang terlihat dan kalian bisa kesini, bisa jalan-jalan lewat halamannya, ke lorong, bahkan mengintip dari balik jendela. Gedung kepresidenan juga terlihat sederhana dan menyatu dengan alam. Negara tanpa malam dan siang selama 24 jam. Karena letaknya sangat dekat dengan kutub utara, maka negara Islandia mengalami malam musim dingin yang sangat panjang, serta mengalami siang musim panas yang juga sangat panjang, dengan hampir 24 jam gelap pada saat bulan Desember dan 24 jam waktu siang pada bulan Juni. Oleh karena itu, di negara Islandia adalah tempat yang baik untuk melihat sinar utara, sekaligus mengalami matahari di tengah malam. Sangat menarik teman-teman. Ada siang hari pada waktu malam dan malam hari pada waktu siang. Swedia adalah salah satu negara Nordik yang ada di semenanjung Skandinavia. Negara ini mempunyai luas wilayah sekitar 450.295 km persegi. Negara Swedia berbatasan dengan negara Norwegia di bagian barat dan utara, Finlandia di sebelah timur, dan negara ini terhubung ke negara Denmark di barat daya dengan terowongan jembatan yang melintasi Selat Øresund. Swedia adalah negara dengan bentuk pemerintahan monarki konstitusional. Negara Swedia saat ini dipimpin oleh Raja Carl XVI Gustaf sebagai kepala negara, tetapi peran raja hanya terbatas pada fungsi seremonial dan representatif. Di bawah ketentuan instrumen pemerintah pada tahun 1974, raja tidak mempunyai kekuatan politik secara formal. Swedia mempunyai 3 level pemerintahan, yaitu nasional, regional, dan lokal. Pada tingkat nasional, kekuasaan legislatif berada di Lembaga Legislatif Nasional yang dikenal dengan nama Riksdag, dan pemerintah pusat terdiri dari Perdana Menteri dan kementerian. Sementara pemerintahan daerah mempunyai pemerintahan sendiri, sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi. Namun dalam prakteknya, pemerintah daerah saling tergantung dengan pemerintah pusat, karena setiap keputusan dari pemerintah daerah harus disahkan oleh pemerintah pusat. Negara dengan wilayah terbesar di Eropa Utara ini dihuni oleh sekitar 10.333.456 jiwa, di mana mayoritas dari penduduknya beragama Kristen, yaitu sekitar 60%, dan 8% terintegrasi dengan agama lainnya, sementara lebih dari 30% tidak terafiliasi dengan agama manapun. Swedia adalah negara dengan PDB per kapita tertinggi ke-16 di dunia. Negara ini mempunyai kebijakan ekonomi terbuka yang tergantung pada ekspor. Produk-produk engineering mencakup lebih dari separuh ekspor dari negara ini, yaitu sekitar 54%. Produk berupa alat elektronik, mesin, dan kendaraan bermotor adalah produk terpenting dalam kategori ini. Selain itu, Swedia juga merupakan negara pengekspor senjata terbesar ke-9 di dunia. Stockholm juga disebut sebagai Venesia Utara, karena kota ini dibangun di atas perairan dengan 12 pulau dan 42 jembatan. Swedia adalah negara pertama di dunia yang mengeluarkan peraturan tentang larangan memukul anak-anak. Peraturan tersebut dibuat pada tahun 1979.
Swedia adalah salah satu negara yang menarik pajak relatif tinggi kepada warganya, dan warga Swedia pada umumnya senang membayar tarif pajak yang tinggi. Swedia adalah negara penemu. Negara ini adalah negara dengan jumlah paten per kapita tertinggi di Eropa. Di antaranya yang terkenal adalah Tetra Pak, dinamit, peacemaker, dan spherical bell bearing. Bahasa resmi di negara ini adalah bahasa Swedia, dan krona Swedia adalah mata uang resmi di negara Swedia. Sekitar 2/3 dari luas wilayah Swedia ditutupi oleh hutan, dengan luas total sekitar 280.650 km persegi, di mana setengah dari hutan tersebut dimiliki oleh perorangan, sementara lainnya dimiliki oleh perusahaan swasta dan negara. Øresund Bridge adalah jembatan dan jalur kereta yang menghubungkan negara Swedia dengan negara Denmark. Dengan panjang mencapai hampir 8 km, jembatan ini membentang menyeberangi Selat Øresund. Swedia adalah salah satu negara yang mempunyai komitmen dalam penggunaan energi terbarukan. Negara ini mulai meninggalkan penggunaan bahan bakar fosil untuk pembangkit listrik dan menggantikannya dengan membangun pembangkit listrik dengan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Swedia adalah negara pendaur ulang sampah. Mereka mempunyai mesin yang dapat mendaur ulang sampah di mana 50% dari hasil daur ulang berupa kompos dan sekitar 49% berupa energi panas yang dapat menghasilkan listrik. Untuk membuat mesin pengolah sampah tersebut terus beroperasi, Swedia harus mendatangkan sampah dari negara lain seperti Norwegia dan negara Inggris. Swedia adalah salah satu negara tujuan untuk orang-orang yang ingin melihat cahaya aurora borealis. Dan waktu terbaik untuk melihat aurora adalah pada musim dingin, antara akhir September hingga bulan Maret. Swedia adalah negara dengan jumlah penduduk yang masih melajang tertinggi di Eropa. Hal tersebut karena masyarakat Swedia dikenal sangat menjunjung tinggi nilai mandiri, yang menyebabkan mereka tidak tertarik untuk berpacaran. Inilah Finlandia atau lengkapnya Republik Finlandia, merupakan sebuah negara Nordik di Eropa Utara seluas 337.030 km persegi. Melansir laman Encyclopedia Britannica, negara beribu kota Helsinki ini secara geografis berbatasan dengan Laut Baltik, Teluk Bothnia, dan Teluk Finlandia, serta Swedia, Norwegia, dan Rusia. Yang unik, tampak sekilas secara keseluruhan bentuk perbatasan Finlandia ini menyerupai sosok manusia bertangan satu. Mirip kan? Nah, terkait sistem pemerintahannya, negara berpopulasi sekitar 5.526.774 jiwa ini menjalankan skema republik dengan sistem pemerintahan semi-presidensial, dengan presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri ditunjuk oleh presiden sebagai kepala pemerintahan. Jadi, presiden bertanggung jawab terhadap kebijakan luar negeri, sedangkan kekuasaan eksekutif dijalankan oleh kabinetnya. Kepala negara Finlandia saat ini yakni Sauli Niinisto yang menjabat sejak 1 Maret 2012. Sedangkan Perdana Menterinya ialah Sanna Marin yang menjabat sejak 10 Desember 2019. Dan karena itu menempatkannya sebagai Perdana Menteri termuda dunia saat ini yang usianya baru menginjak 34 tahun. Paling bahagia. Bagian ini barangkali sudah sangat lekat dengan Finlandia. Pasalnya, seperti dilansir Tempo.co pada tahun 2019, World Happiness Report menetapkan Finlandia di posisi pertama daftar negara paling bahagia di dunia. Laporan ini dirilis oleh Sustainable Development Solution Network PBB bersama Ernesto Illy Foundation yang menggunakan survei dari Gallup. Kabarnya mereka mencatat 156 negara dengan memakai 6 variabel survei, yaitu PDB per kapita, tunjangan sosial, usia harapan hidup, kebebasan, keramahan, dan yang terpenting banget adalah bebas korupsi. Dari Bodner, seorang penjelajah yang merupakan penulis buku teralis di New York Times, memuji Finlandia dengan mengatakan, masyarakat Finlandia memiliki akses gratis dan dekat dengan layanan kesehatan yang kemudian terhubung dengan harapan hidup sehat yang lebih tinggi. Selain itu, Heikki Vanananen, pendiri Happy or Not asal Finlandia, sebuah platform feedback kebahagiaan pelanggan, mengatakan kalau di Finlandia orang bahkan selalu berinteraksi di luar ruangan meski dalam cuaca buruk. Nah, berkat jaminan keamanan sosial yang kuat, akses pendidikan yang nyaris gratis,
Memang tidak salah kalau Finlandia bisa menjadi negara paling bahagia di dunia. Paling depan dalam pendidikan. Apa sih yang membuat Finlandia bisa menjadi negara dengan sistem pendidikan terbaik seperti sekarang? Kabarnya, pendidikan di negara ini secara rutin mengungguli Amerika Serikat dalam literasi membaca, sains, dan matematika. Bahkan Finlandia selalu menempati skor terbaik dalam survei penilaian siswa internasional atau PISA yang dilakukan 3 tahun sekali sejak tahun 2000. Padahal, sekolah di Finlandia memiliki hari sekolah yang lebih singkat jika dibandingkan dengan sekolah di negara lain. Mereka bahkan tidak melakukan ulangan atau ujian standar seperti di negara kebanyakan. Dilansir dari laporan Big Thing yang dipublikasikan World Economic Forum atau WEF, katanya sistem pendidikan Finlandia dapat berfungsi dengan baik karena strukturnya ditopang oleh beberapa prinsip utama. Nah, yang pertama dan terpenting, tentu saja persoalan akses yang sama terhadap pendidikan. Selain itu, siswa diberi kebebasan memilih jalur edukatif mereka berdasarkan minat dan bakat. Kabarnya, sebelum siswa Finlandia belajar manajemen diri, mereka terlebih dahulu belajar menjadi anak-anak, terlebih mempelajari cara bermain dan cara bersosialisasi. Nah, bagaimana dengan kondisi pendidikan di negara kita? Tulis di kolom komentar ya. Tunjangan unik untuk anak. Kalian tahu tidak, pemerintah Finlandia menyiapkan kotak kardus untuk setiap bayi yang akan lahir di negara itu. Uniknya, kotak tersebut sudah diisi pakaian, popok, selimut, mainan, serta semua informasi yang diperlukan tentang perawatan bayi yang baru lahir. Bahkan ibu yang sedang hamil sejak awal mempunyai pilihan antara mengambil kotak tersebut atau diganti dengan uang yang harganya sekitar 140 euro. Kendati demikian, sekitar 95% ibu memilih untuk menggantikannya dengan uang. Cara ini dianggap bisa menekan tingkat kematian bayi di Finlandia. Bukan hanya itu, bagi warga Finlandia yang baru melahirkan, mereka akan mendapat tunjangan anak sekitar 100 euro atau sekitar 1,5 juta per bulan. Jumlah ini akan meningkat untuk setiap anak berikutnya yang lahir dalam keluarga dan dibayar hingga anak tersebut berusia 17 tahun. Nah, uang ini dapat dibelanjakan, tapi kabarnya sih sebagian besar orang tua memilih untuk menabungnya sebagai bekal anaknya ketika dewasa kelak. Profil negara. Negara Estonia bernama lengkap Republik Estonia, dengan presiden sebagai kepala negara didampingi oleh Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Negara ini memiliki ibu kota yang bernama Kota Tallinn. Secara geografis, Estonia berada di benua Eropa bagian utara dan berbatasan dengan negara Rusia di sebelah timur, di sebelah barat dengan Laut Baltik, di utara dengan Teluk Finlandia, serta di sebelah selatan dengan negara Latvia. Negara Estonia sendiri memiliki luas wilayah sebesar 45.339 km persegi dengan jumlah penduduk sebesar 1.331.796 jiwa. Untuk agama, 80% penduduk Estonia tidak beragama, 19% beragama Kristen, sisanya 1% beragama yang lain. Lalu untuk etnis, 69,4% penduduk merupakan etnis Estonia, 23,6% etnis Rusia, 2,1% etnis Ukraina, sisanya 4,9% merupakan etnis yang lain. Lalu untuk bahasa resmi yang digunakan di sini adalah bahasa Estonia. Selain itu juga ada bahasa Rusia yang juga digunakan masyarakat, khususnya di daerah perbatasan antara Estonia dengan Rusia. Untuk perekonomian, negara Estonia merupakan negara maju dengan kelompok ekonomi berpenghasilan tinggi. Dilihat dari gaji rata-rata, pekerja di negara ini dibayar sekitar 26 juta rupiah per bulan. Sedangkan angka pembangunan manusia di negara ini juga cukup tinggi. Estonia berada di ranking 31 dunia. Lalu perekonomian negara ini sendiri ditopang oleh industri elektronik, produk kayu, peralatan listrik, produk mineral, peralatan mekanik, dan produk pertanian dengan ekspor tertinggi 16% ke negara Finlandia, 11% ke negara Swedia, serta 10% ke negara Latvia. Sedangkan untuk mata uang yang digunakan di sini adalah euro.
Kurs 1 euro setara dengan Rp15.500. Memiliki 3 ibu kota. Meskipun ibu kota resmi di negara Estonia ini adalah kota Tallinn, namun negara ini sangat unik teman-teman, karena memiliki lebih dari 1 ibu kota. Selain kota Tallinn, ada juga kota Tartu yang didirikan sebagai ibu kota budaya negara Estonia. Ada lagi kota Pärnu yang dikenal sebagai ibu kota musim panas Estonia. Ketiga kota tersebut sangatlah indah teman-teman, terutama dengan arsitektur bangunan kunonya yang sangat menawan. Cocok untuk dikunjungi jika kalian berlibur ke negara Estonia. Negara teronline di dunia. Ada fakta unik lain teman-teman di negara Estonia ini, yaitu hampir seluruh pelayanan publik di negara ini dilakukan secara online. Bahkan, Estonia dijuluki sebagai negara paling online sedunia. Mulai dari tagihan pajak, dokumen pemungutan suara, membuat laporan ke polisi, mengajukan gugatan, bahkan orang yang sakit sekalipun tidak perlu ke dokter. Mereka cukup video call, lalu obatnya dikirimkan ke rumah. Semua hal di sini dilakukan secara online teman-teman. Sejauh ini hanya ada 2 pelayanan saja yang tidak dapat dilakukan secara online, yaitu menikah dan bercerai. Saking gilanya dengan digitalisasi, anak taman kanak-kanak di sini sudah diajarkan bahasa pemrograman dan robotik. Wah, keren parah ini negara teman-teman. Negara pertama yang memiliki infrastruktur mobil listrik. Tahukah kalian teman-teman, jika negara Estonia ternyata menjadi negara pertama yang memiliki stasiun pengisian tenaga untuk mobil listrik yang diresmikan pertama kali pada tahun 2012 yang lalu. Saat ini Estonia sendiri telah memiliki kurang lebih 300 stasiun pengisian tenaga mobil listrik yang tersebar di seluruh negaranya, bahkan di pulau-pulau juga ada. Teknologinya pun sangatlah canggih teman-teman, yaitu sudah menggunakan ultra fast charging yang dapat mengisi daya full hanya dalam waktu 15-20 menit saja. Bergantung dengan listrik. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jika negara ini semuanya digitalisasi dan kendaraan juga memakai tenaga listrik, maka dari itu energi listrik yang digunakan di negara ini pun juga cukup besar. Sayangnya, jaringan listrik di negara Estonia masih terhubung dengan negara lain, yaitu negara Finlandia, Rusia, Latvia, dan Lithuania. Nah, kalau keempat negara tetangganya baik-baik saja, itu tidak ada masalah teman-teman. Namun saat ada konflik seperti saat ini dengan Rusia, jika negara Rusia memutuskan jaringan listrik ini, maka dipastikan negara Estonia bisa kolaps. Karena mereka sudah sangat ketergantungan dengan energi listrik. Oleh karena itu, di negara Estonia kini mulai bertahap membangun banyak sekali pembangkit listrik tenaga angin agar tidak ketergantungan dengan negara lain serta ramah lingkungan. Negara ateis terbesar di dunia. Patut kalian ketahui teman-teman, jika negara Estonia ini adalah negara dengan penduduk tidak beragama atau ateis persentase terbesar di dunia. Tercatat dari survei tahun 2018, sekitar 80% penduduk di negara ini tidak beragama. Mungkin karena pesatnya perkembangan teknologi di negara ini menjadikan negara Estonia lebih mempercayai hal-hal ilmiah daripada agama. Negara paling hijau di Eropa. Tahukah kalian teman-teman, jika negara Estonia ini dijuluki sebagai negara paling hijau di benua Eropa? Hal tersebut disebabkan karena hampir 52% dari total wilayah negara ini adalah hutan. Salah satu hutan di negara ini yang pemandangannya cukup indah bisa kalian temui di Taman Nasional Soma, yang merupakan salah satu dari 12 area yang dilindungi di Eropa. Latvia merupakan sebuah negara yang terletak di benua Eropa bagian utara, tepatnya di Eropa kawasan Baltik. Negara yang memiliki ibu kota Riga ini berbatasan langsung dengan Rusia di sebelah timur serta Belarus di sebelah tenggara. Lithuania terletak di sebelah selatan, sementara Estonia berada di sebelah utara dan di sebelah barat berbatasan dengan Laut Baltik.
Melansir ilmupengetahuanumum.com, bahasa resmi negara ini adalah bahasa Latvia dengan luas negara sebesar 64.589 km persegi dan jumlah penduduk di tahun 2020 sebanyak 1.881.232 jiwa. Sedangkan sistem pemerintahan yang dianut oleh Latvia yakni sistem pemerintahan Republik Parlementer, yang dimana presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri menduduki kepala pemerintahan. Pemilihan secara tidak langsung oleh parlemen terhadap presiden untuk masa jabatan selama 4 tahun, sementara perdana menteri ditunjuk oleh presiden atas persetujuan parlemen. Presiden Egils Levits telah menjabat sejak 8 Juli 2019, sementara perdana menteri diisi oleh Artūrs Krišjānis Kariņš yang menjabat sejak 23 Januari 2019. Negara paling hijau di Eropa. Dari sekian banyaknya negara di Eropa, Latvia menjadi negara yang paling hijau. Melansir idntimes.com, Latvia tercatat sebagai negara paling hijau di Eropa, sebab memiliki hutan yang cukup luas. Sekitar 54% wilayahnya adalah hutan dan 10% merupakan kawasan berlumpur. Salah satu wilayah dijadikan taman nasional, yakni Taman Nasional Gauja yang merupakan taman nasional paling luas dan paling tua di Latvia. Taman nasional ini memiliki ikon terkenal, yaitu Devonian Sandstone Cliff. Latvia dikaruniai alam yang melimpah. Tercatat, negara ini memiliki sekitar 12.000 sungai dan 3.000 danau kecil. Begitu cocok untuk berlibur dan melepaskan kebosanan rutinitas sehari-hari dengan bermain boat atau kayaking. Terdapat juga sebuah air terjun bernama Venta Rapid di Kuldiga sebesar 270 meter dan merupakan air terjun paling lebar di Eropa, namun tidak terlalu tinggi. Fenomena Midnight Sun. Hanya beberapa negara saja yang memiliki fenomena alam unik ini, sebuah fenomena Midnight Sun atau matahari malam. Peristiwa ini terjadi ketika malam hari tiba, namun langit tetap cerah yang estetik untuk dinikmati. Melansir cnnindonesia.com, negara Latvia salah satu negara yang mengalami fenomena matahari malam. Fenomena ini berlangsung di ibu kotanya, Riga, yang juga memiliki kawasan perairan seperti Pantai Jurmala, sehingga membuat fenomena matahari malam ini semakin indah. Bahkan setiap tahunnya diadakan Festival Jani ketika fenomena matahari malam tiba. Di kota akan diadakan pesta kuliner, keju dan bir menjadi santapan utamanya, membuatnya semakin seru. Ditinggal penduduknya. Meskipun kita mengenal negara Latvia ini sebagai tempat yang indah, aman, dan memuaskan para turis asing, namun faktanya negara ini banyak ditinggal oleh penduduknya. Laporan dari laman Kumparan, populasi penduduk negara ini terus-menerus berkurang dari tahun ke tahun. Secara perlahan, situasi ini menimbulkan tumbuhnya kecemasan bagi mereka yang memilih bertahan. Jurnalis dan sejarawan Latvia, Gordon F. Sanders, bahkan menuliskan Latvia A Disappearing Nation sebagai judul artikelnya. Melalui risetnya, persoalan ini mulai terjadi sejak negara tersebut bergabung dengan Uni Eropa pada tahun 2004. Hampir seluruh penduduk Latvia meninggalkan negerinya demi perbaikan ekonomi. Mereka sebagian besar menuju Inggris, Irlandia, dan Jerman sebagai tujuan utama. Hal ini tentunya karena negara ini memiliki pendapatan yang rendah, sehingga terdapat sekitar 160.000 orang Latvia terdaftar sebagai pekerja di Inggris. Itulah tadi sejumlah fakta tentang negara Latvia yang diketahui memiliki populasi perempuan berbadan tinggi terbanyak di dunia. Negara Irlandia atau nama resminya adalah Republik Irlandia, merupakan sebuah negara yang mencakup sekitar 5/6 dari wilayah Pulau Irlandia yang terletak di bagian barat Laut Benua Eropa. Wilayah Irlandia terbentang di atas area seluas 70.273 km persegi atau sekitar 5/6 dari luas keseluruhan Pulau Irlandia yang memiliki luas 84.421 km persegi. Luas dari negara ini jika kita bandingkan dengan luas daerah yang ada di Indonesia, memiliki ukuran sedikit lebih kecil dari luas Provinsi Sumatera Utara dengan luas 72.981 km persegi.
Republik Irlandia berbagi wilayah dan perbatasan Pulau Irlandia dengan Irlandia Utara yang merupakan bagian dari Britania Raya atau Kerajaan Inggris. Selain itu, Pulau Irlandia berbatasan dengan Samudra Atlantik di bagian utara dan barat, serta di timur laut berbatasan dengan Selat Utara. Sementara di sebelah timur dengan Laut Irlandia yang terhubung ke Samudra Atlantik melalui Selat St. George dan Laut Celtic di barat daya. Irlandia adalah negara dengan hutan paling sedikit di Eropa. Saat ini hanya sekitar 10% dari lahan di Irlandia yang merupakan hutan, dan pertanian menyumbang sekitar 64% dari total luas lahan. Hal ini mengakibatkan terbatasnya lahan untuk melestarikan habitat alami, khususnya untuk mamalia liar yang lebih besar dengan persyaratan teritorial yang lebih besar. Kota Dublin adalah ibu kota dan kota terbesar di Irlandia. Kota ini adalah pusat sejarah dan kontemporer untuk pendidikan, seni, administrasi, dan industri Irlandia. Pada tahun 2018, kota Dublin terdaftar oleh Globalization and World Cities Research Network atau GAWC sebagai kota global dengan peringkat Alpha minus, yang menempatkannya di antara 30 kota teratas di dunia. Republik Irlandia memiliki jumlah penduduk sebanyak 4.977.400 jiwa, dengan sekitar 82% atau mayoritas penduduk berasal dari kelompok etnis kulit putih Irlandia. Kebebasan beragama secara konstitusional disediakan di negara Irlandia. Agama Kristen adalah agama dominan, dan meskipun Irlandia tetap menjadi negara yang mayoritas beragama Katolik, persentase populasi yang diidentifikasi sebagai Katolik dalam sensus telah turun tajam. Dari 84,2% pada sensus tahun 2011 menjadi 78,3% pada sensus tahun 2016. Konstitusi Irlandia menggambarkan bahasa Irlandia sebagai bahasa nasional negara tersebut. Tetapi bahasa Inggris adalah bahasa yang dominan yang digunakan oleh orang-orang Irlandia. Sedangkan bahasa Irlandia sendiri digunakan sebagai bahasa komunitas hanya di sejumlah kecil daerah pedesaan, kebanyakan di barat dan selatan negara. Wilayah-wilayah ini secara kolektif dikenal sebagai Gaeltacht. Irlandia adalah republik konstitusional dengan sistem pemerintahan parlementer. Presiden menjabat sebagai kepala negara yang dipilih untuk masa jabatan 7 tahun dan dapat dipilih kembali sekali. Presiden pada dasarnya adalah seorang tokoh, tetapi dipercayakan dengan kekuasaan konstitusional tertentu dengan nasihat dari Dewan Negara. Sedangkan jabatan Perdana Menteri berfungsi sebagai kepala pemerintahan dan diangkat oleh Presiden. Irlandia termasuk di antara 10 negara terkaya di dunia dalam hal PDB per kapita, dan sebagai negara paling makmur ke-10 di dunia menurut The Legatum Prosperity Index pada tahun 2015. Setelah sempat mengalami krisis global pada tahun 2008, ekonomi Irlandia adalah yang tumbuh paling cepat di Uni Eropa pada tahun 2015 dan pada tahun 2019. Negara ini menduduki peringkat ketiga negara paling maju di dunia menurut Indeks Pembangunan Manusia yang dikeluarkan oleh PBB. Negara ini juga memiliki kinerja baik di beberapa metrik kinerja nasional termasuk kualitas hidup, perawatan kesehatan, kebebasan pers, kebebasan ekonomi, dan kebebasan sipil. Irlandia adalah negara ekonomi terbuka terbesar ke-6 dalam Indeks Kebebasan Ekonomi dan menempati urutan pertama untuk aliran investasi langsung asing bernilai tinggi. Perusahaan multinasional asing adalah penggerak utama ekonomi Irlandia yang mempekerjakan sebanyak 1/4 tenaga kerja pada sektor swasta dan membayar 80% dari pajak bisnis Irlandia. Denmark memiliki luas 42.933 km persegi dengan populasi 5,8 juta jiwa yang terdiri dari 1.419 pulau. Meskipun hanya ada sekitar 443 pulau yang memiliki nama dan 367 pulau yang ditinggali. Pulau terbesarnya adalah Pulau Sjælland yang terhubung dengan Pulau Fyn dengan jembatan Great Belt yang selesai dibangun pada tahun 1998. Denmark adalah salah satu negara kerajaan yang tersisa di Eropa dan sekarang dipimpin oleh Ratu Margaret II.
Negara ini terbagi menjadi 5 daerah, yaitu Hovedstaden, Midtjylland, Nordjylland, Sjælland, Stedenmark, dan ibu kotanya terletak di Copenhagen yang berada di Pulau Sjælland. Copenhagen adalah rumah dari berbagai tempat bersejarah, istana, patung, juga berbagai pusat perbelanjaan dan kafe yang unik dan berwarna-warni. Pulau raksasa Greenland dan Kepulauan Faroe yang kecil masih menjadi bagian dari wilayah Denmark. Kedua tempat ini sangatlah berbeda dari daratan utama Denmark. Greenland umumnya dihuni oleh penduduk aslinya yaitu suku Inuit yang hidup di pulau dengan 80% permukaannya tertutupi oleh es sepanjang tahun. Greenland menjadi milik Denmark pada tahun 1814 dan ditetapkan sebagai wilayah integral Denmark oleh Konstitusi Denmark pada tahun 1953. Sementara itu di Kepulauan Faroe merupakan gabungan dari sekitar 20 pulau-pulau yang misterius, berangin dan berawan. Di pulau ini terdapat danau Sorvatsvann yang luar biasa dan terlihat seperti akan tumpah dari jurang menuju laut. Danau Sorvatsvann memiliki luas 3,4 km persegi yang menjadikannya danau terluas di Kepulauan Faroe. Lokasi danaunya yang dekat laut memang menjadikannya unik. Bayangin aja nih, danau ini ada di ketinggian hanya 30 meter dari laut dan hanya dipisahkan oleh tebing. Jika kita membicarakan Greenland dan Kepulauan Faroe, maka kita akan menemukan banyak jurang, sistek, gletser, gunung es, dan pegunungan yang indah. Dua wilayah ini memiliki pemerintahan dalam negeri sendiri atau disebut juga dengan istilah home rule, tapi untuk urusan lainnya seperti militer, peradilan, keuangan, dan kebijakan luar negerinya masih tergantung dengan Denmark. Denmark pernah mencoba membuat kerajaan dengan menjajah sebagian kepulauan Karibia, Ghana, India, dan Pulau Nicobar di Samudra Hindia, namun gagal karena mereka kehabisan uang dan malah menjual apapun ke negara lain. Daratan utama Denmark merupakan negara yang ekonominya maju. Beberapa alasannya antara lain karena daratan mereka cukup datar. Titik tertingginya adalah wilayah Molehøj yang hanya setinggi 170 meter aja dan terlihat seperti ini. Selain itu, hanya 13% wilayahnya terdiri dari hutan, termasuk perkebunan yang menghasilkan cukup makanan untuk sekitar 15 juta orang penduduk dan jumlah tersebut setara dengan 3 kali populasi seluruh negara Denmark. Satu hal yang membuat Denmark terkenal adalah tanaman non-produksi seperti rumput, pakan ternak, dan pohon Natal. Pohon cemara Nordman yang telah diklasifikasi sebagai pohon Natal termewah di dunia, dan setiap tahunnya investor dari Jerman, Belanda, dan Inggris berkumpul bersama pada akhir November dan mengambil apapun yang mereka bisa ambil sebelum tanaman itu habis. Seperti kebanyakan wilayah Nordik lainnya, cuaca di Denmark bisa terlihat cukup suram. Negara ini adalah satu-satunya negara Nordik yang tidak mendapatkan banyak salju. Sebagian besar wilayahnya terlihat seperti kubangan lumpur yang lokasinya di bawah jet stream atau arus jet yang terhalang oleh Norwegia dan Inggris. Sepanjang tahun, suhunya biasanya bervariasi dari 3 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius. Waktu terbaik dalam setahun untuk mengunjungi Denmark dalam kegiatan cuaca hangat adalah pertengahan April hingga awal Juni dan awal September hingga Oktober akhir. Ini artinya meskipun cuaca sangat dingin, hanya sebagian wilayah yang mendapatkan salju. Sementara itu, wilayah lainnya merupakan lahan yang hijau dan subur dengan pantai berpasir dan pulau-pulau kecil yang unik, di mana biasanya menjadi tempat bagi orang-orang untuk berkemah di musim panas. Dengan populasi 5,8 juta penduduk dan merupakan salah satu negara dengan pajak terbesar di dunia dengan pajak penghasilan hingga 55%. Meskipun dengan pajak tertinggi di dunia, tapi masyarakat Denmark disebut paling bahagia. Kebahagiaan itu muncul karena warga tidak pernah merasa dirugikan oleh pemerintahannya sendiri. Semua yang warga butuhkan ada, walaupun harus membayar pajak dengan besaran yang teramat tinggi. Tapi masyarakat di Denmark tidak merasa terbebani karena tahu uang yang mereka punya lari kemana.
Pajak yang mereka bayarkan kembali ke mereka dalam bentuk pendidikan dan kesehatan. Biaya pendidikan sampai S2 akan diberikan cuma-cuma, biaya kesehatan pun gratis. Dari lahir sampai mati pun dijamin. Jadi inilah mengapa Denmark disebut dengan negara sejahtera dan orang Indonesia yang resmi menetap di sana pun mendapatkan perlakuan yang sama. Intinya adalah kunci keberhasilan dari negara ini cuma satu, yaitu kejujuran. Oke, terlepas dari semua itu, orang-orang Denmark sangat unik dalam hal budaya, sejarah, serta upaya menuju kehidupan postmodern. Sekitar 89% populasinya merupakan etnis Denmark, sementara 11% lainnya terdiri dari berbagai macam etnis, seperti etnis Polandia, Jerman, Turki, Rumania, Irak, dan Afghanistan. Sebagaimana dinyatakan dalam konstitusi Denmark, mayoritas penduduknya beragama Kristen evangelikalisme Lutheran 85%, Katolik Roma 3%, dan juga sekitar 5% dari populasinya adalah Muslim, dan sisanya agama Buddha, Yahudi, Hindu, Bahai, dan Neopaganisme. Profil negara. Kepulauan Faroe bernama lengkap Kepulauan Faroe Negara Otonom Kerajaan Denmark, dengan Ratu Denmark sebagai kepala negara serta Perdana Menteri Faroe sebagai kepala pemerintahan. Negara ini memiliki ibu kota yang bernama Kota Tórshavn. Secara geografis, negara ini merupakan sebuah kepulauan yang terletak di Samudra Atlantik Utara dan berbatasan laut dengan negara Britania Raya di sebelah selatan sejauh 320 km serta di sebelah utara dengan negara Islandia sejauh 430 km. Negara ini memiliki luas wilayah sebesar 1.399 km persegi dengan jumlah penduduk sekitar 55.000 jiwa. Untuk agama, 95,4% warga memeluk agama Kristen, 4% tidak beragama, 0,2% agama Buddha, 0,1% beragama Islam, sisanya 0,3% memeluk agama yang lain. Lalu untuk etnis, 91,7% merupakan etnis Faroe, 5,8% etnis Denmark, sisanya 2,5% merupakan etnis yang lain. Sedangkan untuk bahasa resmi yang dipakai di negara ini ada dua, yaitu bahasa Faroe dan bahasa Denmark. Untuk perekonomian, negara ini memiliki angka pengangguran terendah di Eropa. Hanya 0,9% warga yang tidak bekerja. Gaji rata-rata pekerja di negara ini sekitar 58 juta rupiah per bulan. Sedangkan orang miskin di negara ini menurut data tahun 2020 sebesar 7,7%. Pendapatan negara Kepulauan Faroe 90% didapat dari hasil dan industri perikanan, terutama ikan salmon yang ekspor utamanya ke negara Rusia, Amerika Serikat, Denmark, dan Inggris. Selain perikanan, negara ini juga sangat bergantung pada layanan jasa keuangan, kerajinan tangan dari wol, serta industri pembuatan kapal. Lalu mata uang yang digunakan di sini bernama krona Faroe, yang nilai tukarnya sama dengan krona Denmark, atau 1 krona setara dengan 2.190 rupiah. Negara hujan. Iklim di Kepulauan Faroe ini terbilang sangat unik teman-teman. Karena letaknya yang ada di Samudra Atlantik Utara, negara ini mengalami musim panas dan musim dingin yang sangat sejuk atau tidak terlalu ekstrim suhunya. Kira-kira saat musim dingin suhunya antara 3 sampai 4 derajat Celcius. Sedangkan pada saat musim panas suhunya 9,5 sampai 10,5 derajat Celcius. Namun langit mendung disertai dengan kabut dan angin kencang hampir setiap hari kalian jumpai di sini teman-teman. Karena sering terjadi kabut, maka hal ini juga kerap kali mengganggu jadwal penerbangan. Kalian jangan lupa membawa payung jika sedang traveling ke negara ini, karena hampir setiap hari negara ini selalu diguyur hujan atau salju. Dalam setahun ada 365 hari, 300 harinya adalah musim hujan. Hanya 65 hari yang cuacanya cerah di negara ini. Tempat penghasil ikan. Fakta menarik berikutnya dari Kepulauan Faroe adalah negara ini penghasilan terbesarnya bertumpu pada hasil penangkapan, budidaya, serta pengolahan ikan, terutama ikan salmon, yang menyumbangkan 90% dari pendapatan ekspor negaranya. Oh ya teman-teman, angka pengangguran di negara ini sangat rendah dikarenakan banyak tenaga kerja yang terserap ke sektor perikanan ini.
dijuluki negara domba. Ada hal unik lain teman-teman. Tidak disangka nama Faru ternyata berasal dari kata Foroyar yang artinya pulau domba. Hal ini disebabkan karena pada awalnya pulau ini memang hanya dihuni oleh domba-domba liar. Lalu para biarawan dari Irlandia datang ke sini pertama kali menamai daerah ini sebagai Faru atau Pulau Domba. Karena latar historisnya, domba juga digunakan sebagai lambang negara Faru. Domba juga menjadi hewan ternak warga di sini. Untuk diambil bulunya digunakan sebagai bahan baku benang wol untuk pembuatan kaos kaki, baju, jaket, sweater, dan lain-lain. Negara bebas nyamuk dan serangga. Iklim lautan di Samudra Atlantik Utara membuat nyamuk dan serangga tidak dapat berkembang biak di Kepulauan Faru ini teman-teman. Karena nyamuk dan serangga hanya bisa berkembang biak di lingkungan yang panas dan lembab. Contohnya seperti di negara kita Indonesia. Kepulauan Faru juga mengalami 3 kali musim dingin dalam 1 tahun. Hal ini juga menyebabkan ketidakstabilan suhu di negara ini yang membuat nyamuk dan serangga tidak bisa bertahan hidup. Negara tanpa pohon. Jika kalian amati dari tadi di video, tidak nampak adanya pohon di negara ini teman-teman. Hanya ada padang rumput hijau yang sangat luas membentang. Tapi memang ada beberapa pohon di kota. Namun pohon-pohon tersebut memang sengaja ditanam oleh orang-orang. Di negara ini tidak ada pohon yang tumbuh dengan sendirinya. Karena iklimnya yang unik, Kepulauan Faru tidak memiliki pepohonan. Musim panas yang sejuk dengan anginnya yang cukup kencang membuat pepohonan tidak mampu berkembang biak dengan baik di sini teman-teman. Kepulauan Faru hanya memiliki tumbuhan berupa lumut, rerumputan, dan rawa-rawa. Republik Lituania, sebuah negara di kawasan Baltik Eropa, tepatnya di pantai timur Laut Baltik Eropa Timur. Negara seluas 65.300 km persegi ini berada di tenggara Swedia dan di timur Denmark, dengan Latvia di utara, Belarusia di timur dan selatan, Polandia di selatan, serta Oblast Kaliningrad, salah satu wilayah Rusia, di barat daya. Pada 2019, negara beribu kota Vilnius ini memiliki populasi sekitar 2,8 juta jiwa. Penduduk Lituania termasuk dalam kelompok etnis Balt, salah satu suku Baltik Lina Kulikaukisne. Dalam buku Lietuvos Respublikos Konstitucija tahun 2002 menulis, Lituania merupakan negara republik multipartai dengan sistem semi-presidensial, di mana sejak 1990-an telah mempertahankan tradisi demokrasi yang kuat. Kepala negaranya merupakan presiden, dipilih langsung untuk masa jabatan 5 tahun, dengan maksimal 2 masa jabatan. Presiden mengawasi urusan luar negeri dan keamanan nasional, sekaligus merupakan panglima tertinggi militer. Sementara kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri yang ditunjuk presiden atas restu parlemen. Saat ini Presiden Lituania dijabat oleh Gitanas Nausėda sejak 2019, sementara Perdana Menterinya dijabat oleh Ingrida Šimonytė sejak tahun 2020. Punya bahasa tertua. Kalian mungkin tahu, bahasa Yunani, Latin, Jerman, Celtic, dan Slavia adalah beberapa bahasa tertua di dunia. Namun, semuanya tidak lebih tua dari bahasa Lituania. Melansir LituanianStrong.com, disebutkan bahwa bahasa Lituania adalah satu dari 10 bahasa paling tua yang masih dituturkan di dunia hari ini. Dikatakan, rumpun bahasa yang dimiliki mayoritas bahasa Eropa adalah Indo-Eropa. Tetapi mereka mulai terpisah satu sama lain sekitar 3.500 sebelum Masehi. Mereka berkembang menjadi lusinan bahasa seperti Jerman, Italia, dan Inggris. Secara bertahap kehilangan fitur yang mereka miliki bersama. Namun, satu bahasa di cabang bahasa Baltik dari keluarga Indo-Eropa mempertahankan lebih banyak fitur, di mana oleh para ahli bahasa disebut Proto-Indo-Eropa, yang merupakan bahasa yang sudah dituturkan sejak 3.500 sebelum Masehi. Untuk alasan apapun, bahasa Lituania menyimpan lebih banyak aturan bunyi dan tata bahasa dari Proto-Indo-Eropa daripada sepupu linguistiknya. Dan oleh karena itu, dapat disebut sebagai salah satu bahasa tertua di dunia. Jantung Eropa. Pernahkah kalian membayangkan jika Eropa adalah manusia? Kira-kira di manakah jantungnya?
Nah, inilah yang membuat Lituania menarik dan tak banyak yang tahu. Kalau kita cek laman Travel Square, di situ terungkap bahwa Vilnius yang tidak lain merupakan ibu kotanya disebut-sebut sebagai jantungnya Eropa. Menurut sebuah studi yang dilakukan ilmuwan Prancis Jean-Georges Affolter dari French National Geographic Institute pada 1989, menyimpulkan kalau Lituania terletak tepat di pusat geografis Eropa. Setelah memperkirakan ulang batas-batas benua Eropa, Affolter menemukan sekaligus menentukan bahwa jantung Eropa terletak di 54 derajat 54 menit lintang utara, 25 derajat 19 menit bujur timur, tak jauh dari desa Lituania bernama Purnuskes di ibu kota Vilnius. Nah, metode yang geografer tersebut gunakan untuk menghitung titik ini didasarkan pada pusat gravitasi geometris Eropa. Punya parfum nasional. Umumnya, identitas nasional suatu negara ditandai dengan beberapa hal lazim. Namun bagaimana jika hal tersebut merujuk pada hal-hal tak lazim, misalnya parfum? Nah, hal tersebutlah yang ada pada Lituania ini, di mana mereka menyebutnya sebagai aroma nasional. Mengutip Baltic Times dalam artikelnya Lithuania Creates National Perfume, pembuat parfum Lituania meluncurkan apa yang disebut aroma nasional, yang mana menyebabkan kehebohan di sejumlah media internasional. Pemerintah menugaskan seorang seniman wewangian, Dainius Rutkauskas, dengan menciptakan Lietuvos Kavas atau aroma Lituania sebagai salah satu identitas nasionalnya. Kebijakan tersebut ditenggarai salah satunya agar warga Lituania di luar negeri bisa tetap mengingat tanah air mereka. Bahkan, para pejabat negara hingga militer terlebih masyarakat sipil diharapkan menggunakan parfum tersebut. Dalam satu kesempatan, si pembuat parfum bilang begini, kebanyakan orang dapat mengingat aroma masa kecil, tanah air, petualangan heroik atau cinta pertama mereka. Tapi bagaimana jika aroma dapat mengingatkan kita pada negara-negara yang telah kita kunjungi, orang-orang yang telah kita temui, dan pengalaman yang kita miliki? Tempat-tempat unik dan indah. Lituania memang negara yang amat menarik. Namun tak hanya itu, pasalnya, negara mayoritas Kristen Katolik ini juga punya tempat-tempat unik sekaligus indah. Salah satunya situs taman nasionalnya. Beberapa di antaranya ada Taman Nasional Aukštaitia, Taman Nasional Bersejarah Trakai, Kota Tua Vilnius, hingga situs ziarah rohani patung Perkunas. Taman Nasional Aukštaitia dibangun pada 1974 di mana 70% areanya ditutupi hutan dan terdapat 126 danau. Lalu, Taman Nasional Trakai yang berisi situs arkeologis Kernave, permukiman manusia yang berusia 10.000 tahun. Terdapat 74 bagian dari 70 jalan setapak dan bangunan peninggalan sejak 1487. Terakhir, situs ziarah rohani patung Perkunas, yang mana merupakan dewa halilintar. Lituania sendiri mempunyai sejarah pagan yang kaya dan merupakan refleksi dari kebudayaan kunonya. Situs-situs pagan tersebut diantaranya Taman Pohon Oak Pagan, Hill of Wizard atau Bukit Penyihir, hingga Bukit Salib atau Hill of Crosses. Itulah tadi sejumlah fakta Lituania, sebuah negara yang gandrung akan olahraga basket. Bagaimana menurut kamu?